panitia, para ofisial dan peserta yang kami banggakan. Terima kasih kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan pada binaan kami di Desa Pucanganom, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya mengambil tema dengan branding Green Dakwah. Berbicara green, situ hijau ya, jadi hijau, penghijauan, tapi intinya kita akan berbicara tentang pendampingan masyarakat berbasis peduli lingkungan. Di situ pendampingan rohani dan pemberdayaan ekonomi umat. Nama saya Azizah Herawati. Saya di KUA Kecamatan Serumbung. Ini biodata saya anak saya 3, laki-laki semua. Saya mau besanan sama Bu Cutra. Sekarang kita lihat video berikut ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak hanya terjadi di tempat kami di Kabupaten Magelang secara khusus, tapi di tempat-tempat kita semua banyak sekali kita saksikan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, yang salah satunya adalah akibat dari kita lena untuk membuang sampah sembarangan. Jadi ini salah satu latar belakang yang kami ambil untuk melaksanakan dakwah di kelompok binaan kami, yaitu kelompok peduli lingkungan Pucang Rahayu, Desa Pucanganom, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, di lereng Merapi ini Pak. Kemudian ini TPA Pasuruan, bukan Jawa Timur Pak, ini tempat pembuangan akhir di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang ada di Kabupaten Magelang jadi satu Pak. Sedemikian bahkan update kami di Magelang Express ini sudah awal 2015 Maret ya, Mei ya. Kondisi sudah overload seperti ini. Pemda juga sudah mendiskusikan untuk merencanakan TPA baru, sampai saat ini masih kontroversial. Nah, jadi ini begitu memprihatinkan. Kemudian dasar di agama kita, sebagaimana yang saya baca tadi dalam surat Ar-Rum 41 ya, bahwasanya kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah tangan-tangan manusia. Untuk apa? Nah, di situ Allah ingin memberi rasa, jadi supaya kita itu merasakan akibat dari perbuatan kita itu. Kemudian ini juga merupakan sebuah penegasan bagi kita semua bahwa kita sebagai hamba Allah hendaknya memperlakukan alam itu dengan cara tanggung jawab. Ini juga yang melatar belakangi dan memotivasi kami. Yang pertama, ini teman kami dari BLH yang nanti akhirnya kami rangkul saat kami sudah merintis bank sampah. Kemudian ini dari Jogja Bapak Bambang Swendra dan juga ini Ibu Dewi. Mereka sudah memulai, jadi mereka sudah mulai untuk melakukan tindakan yang untuk mengurangi pencemaran lingkungan tadi. Nah, kita sebagai penyuluh, apakah hanya diam saja melihat keadaan seperti itu? Jadi tadi mungkin banyak juga disampaikan bahwa tugas kita tidak semata-mata ceramah dan ceramah, walaupun di situ tetap ada ceramah. Kita saksikan problem masyarakat kita. Jelas yang pertama tadi masalah moral, kemudian ekonomi, kemudian lingkungan. Ini juga banyak yang belum tersentuh. Jadi 3 hal ini ya, jadi kita sebagai penyuluh agama Islam, sebagai obor, kita bisa berperan dalam 3 hal ini. Jadi yang pertama masalah agama, kemudian lingkungan, dan juga masalah ekonomi. Yang ketiganya ini bisa saling bersinergi, saling memberi kekuatan yang akhirnya nanti akan menguatkan
masyarakat kita, terutama untuk pembangunan moral dan juga ekonomi, dan sekaligus lingkungan juga menjadi bersih. Nah, dalam melaksanakan program ini kami membangun kemitraan, ya, kita sebagai PAIF, ya. Komunitas pertama yang kami ajak, kami rangkul adalah PKK di Desa Pucanganom. Kemudian sebagai penyandang dana awal, ya, termasuk bantuan mesin dan sebagainya, itu dari PM Mandiri Pedesaan. Kemudian dukungan yang sepenuhnya juga dari Pemdes untuk memberikan tempat. Kemudian BLH untuk memberikan pelatihan dan pendampingan juga. Dan juga Basnas, baik itu kabupaten maupun provinsi. Dan yang terakhir baru kami dapat bulan lalu adalah dari Persada, itu merupakan CSR-nya dari PT Unilever. Karena kebanyakan sampah-sampah kami adalah sampah-sampah bekas dari sabun dan lain-lain, terutama yang diproduksi oleh PT Unilever. Nah, proses yang kami lakukan pertama jelas identifikasi potensi wilayah. Kami mengadakan pengamatan, ya, di situ mencari tahu, ya, tentang potensi wilayah tersebut. Kemudian kami merencanakan program, kemudian sosialisasi dan edukasi yang kita laksanakan bersama-sama dengan BLH, pemerintah desa dan juga PKK. Kemudian sepakat untuk mendirikan komunitas peduli lingkungan. Selanjutnya mungkin bank sampah banyak, ya Bapak, di mana-mana ada, tapi yang membedakan dengan bank sampah yang lain adalah kami mengadakan pembinaan dan pendampingan rohani dan juga motivasi ekonomi. Adapun kegiatannya, ya, ini nanti akan kami sampaikan lebih jelas di sini. Ini sebentar saja Pak, ini hanya 3 menit. Ya. Jadi ini kantor kami di daerah agak sulit juga Pak, di Kecamatan Serumbung itu Lereng Merapi. Kebetulan kantor kami juga KRB 1, jadi kalau erupsi kami juga ngungsi Pak. Jadi ini daerahnya kebanyakan memang salak. Tapi untuk Pucanganom salak sudah tidak bagus, jadi ekonominya tidak sebagus yang di daerah timur. Ini kami, bank sampah kami, tempat taklim juga yang kami laksanakan di belakang balai desa, bank sampahnya. Ibu-ibu datang, jadi pertama ibu-ibu datang dengan membawa sampah. Ya, jadi bawa sampah, kemudian didata, bawa apa, ditulis, ada bukunya, buku tabungan sampah. Itu ini, kemudian nanti setelah itu sambil menunggu datang yang piket, ya, itu ada yang nyuci sampah, kemudian dijemur, kemudian nanti akan jadi sampah yang siap diproduksi, yang sudah bersih. Jadi nanti yang kami jual tidak hanya berupa yang sudah jadi kayak seperti yang saya perlihatkan Bapak, termasuk yang saya pakai ini, ya, cantik kan, brosnya, ya, yang cantik gitu. Jadi ini kan ada yang nggak pakai jilbab, ini Nasrani Pak. Jadi di Pucanganom itu yang Nasrani ada 125 warga Pak. Jadi lumayan karena rawan bencana, jadi banyak sekali warga yang terkena korban misi. Jadi ini sekilas, ya, dari ini Mbak II ini mitra kami dari BLH yang melatih untuk cukup waktu habis. Ya. Silakan Iwan Juli untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nitra, terima kasih penyaji. Supaya lebih cepat, saya ingin kan mungkin belum selesai, ya. Ya. Sebuah pekerjaan penyuluh itu tidak lepas pada perencanaan, Ya, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan laporan. Saya ingin mendengar dari Ibu terkait dengan monitoringnya bagaimana, ya, kemudian evaluasinya bagaimana, dan kepada siapa laporan itu, progres keberhasilannya. Kan selain memang untuk membangun sebuah trust, kita sebagai seorang penyuluh agama, nah, ini harus ada laporan juga, laporan kegiatan yang Ibu lakukan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, dalam hal ini pemanfaatan limbah atau sampah. Silakan Ibu. ya. Terima kasih Bapak. Jadi memang kami
seperti halnya penyuluh yang lain juga membuat perencanaan Pak. Jadi kami ada RKO, kemudian kami membuat laporan dan ini mingguan, tapi mereka datang ke tempat bank sampah itu seminggu itu 2 kali, hari Selasa dan hari Sabtu. Untuk yang yang ada taklimnya secara fokus itu di hari Selasa. Ya, jadi ba'da duhur, tadi saya datang tuh ba'da duhur, kemudian sholat asar, kemudian setelah sholat asar yang piket itu menimbang sampah. Jadi ada timbangannya juga Pak kalau yang nggak bisa dihitung. Kemudian pelaporan jelas kami ada pelaporan mingguan Pak, pelaporan mingguan. Kemudian evaluasi yang kami lakukan ya setelah kita lihat ya mereka lebih peka terhadap lingkungan. Jadi kami dalam sosialisasi itu kita sampaikan bahwa sampah itu harus terpisah. Di KUA kami pun juga kadang teman-teman ngawur aja itu apa dibakar gitu. Saya stop gitu terus saya siapin bagor ya karung lah bahasa kami itu bagor. Karung itu 3 gitu ya. Jadi ini yang kertas, ini yang botol, kemudian yang bisa didaur ulang. Kalau yang bisa dijual langsung dijual aja Pak, jadi nggak usah susah-susah. Kemudian yang jelas yang membuat mereka lebih semangat untuk datang karena mereka ada pengajian ini Pak. Jadi ada pencerahan agama dan juga di situ sebelum ke acara berikut kami biasa sharing. Jadi penyuluh dapat banyak Pak, dapat pelaporan, dapat konsultasi. Saya membawa belangko konsultasi itu selalu Pak, ya, baik itu konsultasi perorangan maupun konsultasi kelompok. Ini bisa ditiru Bu ya, jadi nanti bisa untuk angka kredit sepakat ya. Kemudian untuk tambahan income ini, jadi yang kami jual tidak hanya yang terproduksi Pak. Kadang kami penjualannya kan lewat, karena sesama bank sampah itu sering bertemu di BLH Pak, kami sering diundang semacam pameran gitu. Kemudian kadang ada yang dapat order tapi kurang bahan, makanya tadi ada sampah kering yang sudah bersih siap produksi. Kadang mereka hanya beli yang belum dibuat aja gitu. Ya, jadi kan enak Pak, ya, jadi enak. Padahal yang sampah-sampah seperti yang saya aturkan Bapak itu di situ yang kalau di tukang yang beli sampah nggak dibeli itu, kalau bekas-bekas sabun ya, bekas minyak itu tidak dibeli. Demikian Pak. Evaluasi, maaf, yang evaluasi ada Pak ya. Jadi tadi ini, jadi memang tidak semua menguasai keterampilan Pak. Tidak mudah memang untuk itu. Makanya kami memberikan pelatihan tadi secara setiap minggu 1 kali. Memang akhirnya yang nggak pinter banget saya yang nyuci aja deh gitu. Kemudian saya yang ngumpul ini gitu. Terus yang menjahit memang kami beri gaji Pak. Ya, jadi dana dari bantuan beberapa pihak, termasuk sudah dapat beberapa kunjungan dari beberapa BLH di kabupaten lain itu sering kita juga dapat bantuan. Akhirnya untuk menggaji penjahit-penjahit itu ya. Jadi produknya bisa itu ya di sana itu seperti tas, kemudian tempat sepatu, semua berbahan sampah yang tidak laku dijual di tukang rosok. Begitu Bapak. Cukup, waktu habis. Sendirian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.